Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada suatu hari, Abu Nawas berjalan-jalan hingga sampai di kampung pedalaman. Kampung tersebut berada di daerah gurun nan jauh dari tempat tinggalnya. Terlihat pula kampung itu sangat tertinggal peradabannya. Di kampung itu nampak keramaian orang-orang berkumpul, dan ternyata ada kerumunan orang-orang yang sedang membuat bubur. Ketika Abu Nawas asik mengamati suasana di kelompok orang-orang primitif tersebut, tanpa disadari ada puluhan pasangan mata yang sedang mengawasi Abu Nawas. Abu Nawas tampak curiga. Kemudian tidak beberapa lama, Abu Nawas malah ditangkap dan diikat oleh para penduduk setempat. Lalu setelah itu Abu Nawas pun dibawa di tengah-tengah kerumunan orang yang sedang membuat bubur tersebut. Abu Nawas berada di tengah, sedangkan orang-orang tersebut berada di pinggir sambil mengelilingi Abu Nawas dan bersorak gembira. Saat ada seseorang yang membawa golok tajam mendekati Abu Nawas dan hendak mengarahkan golok tersebut kepada Abu Nawas, kemudian Abu Nawas tidak tinggal diam saja. Abu Nawas berpikir dengan cepat dan berkata, "Hei, kenapa aku ditangkap?" tanya Abu Nawas. "Tunggu dulu," tanya Abu Nawas. Salah seorang dari mereka menjelaskan bahwa setiap ada orang asing yang masuk dalam perkumpulan suku tersebut, maka mereka akan menyembelih lalu mencampurnya ke dalam adonan bubur ayam sebagai daging dan untuk dimakannya. Mendengar penjelasan itu, Abu Nawas sangat ketakutan. Namun meski dalam keadaan terjepit, Abu Nawas masih sempat berpikir dengan jernih. Abu Nawas mencoba menenangkan dirinya sendiri untuk dapat memecahkan masalah ini, masalah yang menyangkut nyawanya sendiri. Kemudian Abu Nawas berkata, "Kalian lihat saja, lihat dengan seksama, badanku ini kurus kering, jadi dagingku tidak banyak. Pasti kalian hanya akan mendapatkan tulang-tulangku saja. Kalau kalian mau, besok aku akan membawakan temanku yang badannya gemuk, sehingga kalian bisa makan untuk 5 hari lamanya. Aku berjanji, maka lepaskanlah aku," pinta Abu Nawas. Karena janji Abu Nawas itu, akhirnya Abu Nawas dilepaskan. Abu Nawas berpikir keras untuk menemukan siasat agar dirinya berhasil membawa teman yang gemuk. Terlintas di pikirannya bahwa sang Raja Harun ar-Rasyid harus tahu tentang hal ini. Sudah berapa banyak korban mungkin sebelum Abu Nawas. Padahal tempat ini masih termasuk dalam wilayah kekuasaan raja. Seharusnya raja tahu kondisi ini, dan alangkah baiknya jika raja mengetahui sendiri, gumam Abu Nawas di dalam hati. Abu Nawas pun segera menghadap raja. Dengan berbagai bujuk rayu, akhirnya Abu Nawas berhasil mengajak raja hanya berdua saja. Sesampainya di kampung pedalaman itu, tanpa banyak bicara, warga langsung menangkap raja. Abu Nawas pun segera meninggalkan kampung itu. Tetapi Abu Nawas kemudian pergi ke kerajaan dan meminta para prajurit untuk datang mengawasi kalau sang raja nanti tidak berhasil lolos. Bila raja pintar, pasti raja akan bisa membebaskan diri. Abu Nawas berpikir, tidak begitu saja.
karena dia yakin bahwa rajanya cukup cerdas untuk bisa meloloskan diri dari kampung pedalaman dan cengkeraman orang-orang tersebut. Sementara itu, raja yang sedang ditawan tidak menyangka sama sekali bahwa dirinya akan disembelih warga kampung pedalaman yang masih merupakan wilayah kekuasaannya tersebut. Dalam keadaan takut, raja memiliki inisiatif juga rupanya. Raja berkata, "Jika membuat bubur, dagingku ini tidaklah terlalu banyak karena terlalu banyak lemaknya dan tidak baik untuk kesehatan. Jika diizinkan, kalian akan aku buatkan peci. Kemudian peci tersebut bisa dijual dengan harga jauh lebih mahal daripada harga buburmu itu." Bujuk Raja Harun ke warga kampung pedalaman tersebut. Para warga kampung pedalaman yang tertinggal tersebut menyetujui dan meminta raja untuk menyelesaikan peci itu. Setelah peci selesai dibuat, raja pun kemudian dibebaskan. Setelah raja dibebaskan, Abu Nawas segera dipanggil karena telah berani mencoba mencelakakan seorang raja. "Wahai Abu Nawas, engkau benar-benar telah membahayakan aku. Kamu harus digantung," ujar raja kepada Abu Nawas dengan sangat marah. Namun Abu Nawas meminta diberikan waktu untuk pembelaan diri. "Baiklah," kata raja, "tetapi kalau ucapanmu salah, niscaya engkau akan dibunuh hari ini juga." "Wahai tuanku raja, alasan hamba menyerahkan paduka kepada pembuat bubur itu karena ingin menunjukkan fakta kepada paduka. Jika hamba hanya berbicara tanpa memperlihatkan fakta secara langsung, mungkin pembicaraan hamba akan sia-sia dan tidak banyak orang yang akan percaya kepada hamba. Karena semua kejadian di dalam negeri ini adalah tanggung jawab paduka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Raja yang adil sebaiknya mengetahui perbuatan rakyatnya," kata Abu Nawas. Baginda pun termenung dan berpikir sejenak. Ternyata perkataan Abu Nawas adalah benar. Setelah mendengar pembelaan dari Abu Nawas, Raja Harun menerima dan membebaskan Abu Nawas. Setelah itu raja melakukan pembinaan kepada suku pedalaman tersebut agar terjadi perdamaian di sekitar kampung pedalaman dan tidak terjadi kembali perbuatan yang tidak terpuji tersebut. Raja yang bijaksana ini kemudian berterima kasih kepada Abu Nawas tanpa sungkan atas jasa Abu Nawas, maka Abu Nawas diberikan hadiah. Hikmah yang dapat diambil dari kisah ini adalah ketika kita menjadi seorang pemimpin atau seorang raja dimanapun, maka kita harus mengetahui keadaan di tempat kita memimpin agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Terima kasih, semoga kisah ini dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.